Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Siska Madevi dan Anissa Septia Wulandari akan menjelaskan tentang ekonometrika time series dengan model faktor autoregression atau VAR. Pertama, pendahuluan. Kali ini akan membahas mengenai bangunan model ekonometrika time series yang bersifat tidak teoritis. Model ini disebut dengan faktor autoregression. Pembahasan ini dimulai dari ide kenapa model VAR itu ada. Model VAR, proses pembentukan model, jenis-jenis VAR, estimasi dan analisis yang meliputi impulse response, foundation, variance, decomposition, dan uji kausalitas. Bagian terakhir ini membahas tentang model teoritis di mana dengan struktural VAR. Yang pertama faktor autoregression. VAR. Faktor autoregresi adalah model statistik yang digunakan untuk menangkap hubungan antara beberapa kuantitas yang berubah seiring waktu. VAR adalah jenis model proses stokastik. Model VAR menggeneralisasi model autoregresif variabel tunggal dengan memungkinkan deret waktu multivariasi. B. VAR sebagai model non-struktural. Disebut persamaan struktural karena hubungan variabel di dalam persamaan dibentuk atas dasar teori ekonomi. Misalkan tentang teori permintaan barang, jumlah permintaan barang akan dipengaruhi variabel independen sebagai harga barang tersebut, harga barang lain yang terkait pendapatan dan sebagainya. Estimasi persamaan struktural tersebut akan menyediakan informasi numerik dan sekaligus alat uji kepada teori seiring teori ekonomi belum mampu menentukan spesifikasi yang tepat. Model VAR dibangun dengan pertimbangan meminimalkan pendapatan teori dengan tujuan agar mampu menangkap fenomena ekonomi dengan baik. Maka dengan demikian, VAR adalah model non-struktural atau merupakan model tidak teoritis. C. Model VAR. Model VAR menganggap bahwa semua variabel ekonomi adalah saling tergantung dengan yang lain. Untuk memudahkan pembentukan model VAR, kita akan membentuk model sederhana dengan hanya 3 variabel endogen. Misalnya mencari hubungan antara penerimaan permintaan, pengeluaran pemerintah, dan output nasional. Persamaan sebagai berikut bisa dilihat gambar di slide 5. Di mana Y1 sama dengan penerimaan pemerintah, Y2 pengeluaran pemerintah, dan Y3 gross domestic product, dan P panjangnya kelembanan. Bisa dilihat di gambar slide 6. Nama model VAR berasal dari bentuk persamaan regresinya. Pertama, persamaan di sebelah kanan hanya merupakan kelambanan variabel di sebelah kiri sehingga disebut dengan autoregresif. Sedangkan kalau faktor karena model tersebut berhubungan dengan 2 atau lebih variabel di dalam model. Secara umum, model dengan variabel endogen bisa ditulis sebagai berikut, bisa dilihat di gambar 8.2.7. D. Proses pembentukan model VAR. Model VAR adalah model persamaan regresi yang menggunakan data time series. Pembentukan sangat terkait erat dengan masalah stasionaritas data dan kointegrasi antara variabel di dalamnya. Proses pembentukan model bisa dilihat dari gambar ini. Baiklah, ini adalah gambar atau proses pembentukan VAR. Bisa dilihat itu ada data time series, uji stasionaritas data, itu ada 2, yang pertama stasioner dan yang kedua tidak stasioner. Langkah pertama adalah melakukan uji stasionaritas data. Jika data adalah stasioner pada tingkat level, maka kita mempunyai model VAR biasa.
Sebaliknya, jika data tidak stasioner pada level tetapi stasioner pada proses diferensiasi data, maka kita harus menguji apakah data mempunyai hubungan dalam jangka panjang atau tidak dengan melakukan uji kointegrasi, dan model yang digunakan adalah Vector Error Correction Model. Model VECM ini merupakan model yang terekspresi karena adanya integrasi yang menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antara variabel di dalam sistem VAR. Jenis-jenis model VAR non-struktural. Yang pertama, VAR yang tak terrestriksi. Terrestriksi atau tidaknya bentuk VAR sangat terkait erat dengan adanya tidaknya kointegrasi di dalam model VAR non-struktural. Yang kedua, Factor Error Correction Model atau VECM. Model VAR digunakan di dalam model non-struktural apabila data time series tidak stasioner pada level tetapi stasioner pada data diferensi dan terintegrasi sehingga menunjukkan adanya hubungan teoritis antara variabel. Spesifikasi, identifikasi, dan estimasi VAR. Yang pertama, uji stasionaritas. Uji stasionaritas data bisa dilakukan dengan menggunakan uji akar unit aktif atau dengan uji yang lain sesuai dengan bentuk tren yang terkadang pada setiap variabel. Uji ADF atau yang lain sangat dipengaruhi oleh panjangnya kelambanan. Yang kedua, uji kointegrasi. Pada langkah ini kita akan mengetahui apakah model kita merupakan VAR tingkat diferensiasi jika tidak ada kointegrasi dan ECM terdapat kointegrasi. Yang ketiga, estimasi VAR. Masalah yang dibahas adalah mengenai panjangnya kelambanan di dalam sistem VAR. Pengukuran panjangnya kelambanan dapat menggunakan beberapa cara, yaitu AIC, SIC, HC, LR, dan FPE. Analisis di dalam model VAR. Itu ada 4. Yang pertama, peramalan VAR. Yang kedua, impulse response. Yang ketiga, variation depression. Yang keempat, uji kausalitas. Baiklah, itulah pembahasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.